Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang. Dia bukan melekat pada. Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang. Dia bukan melekat pada hukum atau pada konstitusi. Dia melekat pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, itu adalah hak asasi manusia. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tapi sebetulnya ada hak asasi, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir. Misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris, misalnya gitu ya, atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia masih berhak untuk misalnya dapat penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Nah, itu dalam rangka semua untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya, dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat, itu disebutnya sebagai hak, dan itu dalam konteks yang lebih besar disebutnya dengan hak asasi manusia. Di hari-hari ini banyak orang begini nih, menganggap dirinya atau kelompoknya punya hak asasi, tapi dia menolak memberlakukan hak asasi untuk orang yang dia benci atau yang dia tidak suka, berbeda pandangan politik, pilihan politik, latar belakang sosial, orientasi seksual. Jadi kalau ada orang lain yang dalam posisi korban, dalam posisi rentan, dia cek dulu, dia kelompok saya atau bukan, dia teman saya atau bukan. Nah, banyak di masyarakat tidak mau mengakui hak asasi orang atau kelompok lain yang dia tidak suka identitas, cara berpikir atau pilihan-pilihan hidup dari kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau dirinya atau kelompoknya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dia akan bicara bahwa saya juga jadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang satu hal yang banyak salah. Yang kedua, banyak orang menganggap bahwa hak asasi manusia itu harus tunduk pada kepentingan nasional. Padahal sejarah manusia dan sejarah nasionalisme itu dua hal yang berbeda. Manusia dan hak asasi melekat pada manusia itu sejak manusia ada di muka bumi. Sementara konsep nasionalisme itu baru ditemukan sekitar 3 atau 4 abad belakangan. Jadi sebelum ada nasionalisme, sebelum ada negara, sebenarnya hak asasi sudah ada lebih dahulu gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan. Justru nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi itu terpenuhi. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, cara berpikirnya, pilihan politiknya, cara pandangnya, orientasi seksualnya, harusnya nasionalisme itu bisa melindungi keberagaman secara individual maupun secara bersama-sama. Ada lagi yang mispersepsi soal hak asasi itu menganggap bahwa hak asasi tidak boleh melampaui adat nilai kultural. Nah, tapi kalau kita kejar nilai kultural yang mana, yang seperti apa, tidak ada standarnya. Nah, jadi sebetulnya nilai kultural itu juga bagian dari hak asasi karena dia adalah nilai yang melekat pada setiap individu. Gitu. Jadi bukan dipakai untuk merepresi hak asasi yang lain. Gitu. Nah, banyak orang yang menggunakan nilai-nilai kultural, agama justru untuk merepresi hak asasinya orang lain. Nah, tapi ketika kita kejar misalnya kan justru nilai kultural atau agama itu bagian dari hak asasi juga, atau sebetulnya hak asasi juga dilindungi oleh agama atau oleh nilai kultural.
Jadi ada yang mencoba untuk memisah-misahkan. Ternyata mereka punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi untuk menggunakan atau berlindung di balik nilai kultural atau nilai agama. Tapi sebetulnya tujuannya adalah bukan untuk kepentingan bersama, hanya untuk kepentingan golongannya saja. Nah, ini banyak mispersepsi yang seperti ini yang ada di masyarakat.